adikku. Itu kena suami istri. Adikku itu Mbak Windy. Walah, ada juga kasus seperti itu Bu Ena yang habis takziah. Jadi neneknya meninggal di Malang, keluarga besar begitu. 12 orang kena itu. Berarti pulang takziah ada budenya yang dari Kediri itu juga meninggal. Kemudian ponakannya yang di Jakarta ya gitu, klaster takziah itu. Jadi pengalaman saya ya akhirnya kan akhirnya ya bismillah ya muga-muga saya nggak kena. Jadi akhirnya saya itu kembali ke herbal Mbak Windy. Jadi aku kisah halo Mbak Mas Lura. Halo. Sini mesti guyu iki lek ibu-ibu apa. Gak ini cerita Covid. Jadi pengalaman ya. Ini berapa menit? 40 menit ya? 40 menit. Ya. Mas Bu Ana, biasanya kalau dosen punya akses untuk sampai sedino dur iso wis. Ojo wis ngelu iki aku wis ketisu. Jadi pengalaman itu bisa 4-5 jam itu bisa. Pengalaman saya itu saya ya bismillah ya tetap waktu saya minum sambiloto Mbak Windy. Sambiloto itu tiap hari. Terus sama itu COVID Iya cerita COVID. Mbak Nuro, dirimu kok tetap muda dan tidak berubah. Aku wis naik 20 kilo. Aku wis 30 kilo naik kilo wis. Berapa? Sekarang 73 abotku, serem ya. Saya 61. Alah, 61 aku lu 73 biyen kuliah 40 dadi mundak piro iki 30 gak karuan. Kalau saya itu orangnya pendek ya dadi nek wis 50 ke atas itu berat rasanya. 51 rasanya paling ding. Aja. Jadi pengalaman memang saya kembali ke herbal itu banyak akeh oleh ya. Jadi seperti sambiloto, terus jinten hitam itu terus pokoknya lah itu Segafit itu bagus. Mbak Sarmadan. Mana? Halo. Ini masuk ITS Gimana? Aku belum kelihatan mana Mas Sarmadan. Halo. Kelihatan ya? Ya opo. Wih semua kok jadi semakin Halo, ya. Sarmadan. Gimana Mas Sarmadan kabarnya? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Di mana sekarang? Yang sudah gabung berapa saja Mas Agus yang sudah gabung berapa? Ini kayaknya 5. Mas Sarmadan di mana? Kalimantan, Pontianak, Bu? Dulu Pak Kendari. Oh Kendari sih. Kendari. Oh, Ibu. Sama itu ya sama Pak Rashid ya? Leo, halo. Pak Rashid di Gorontalo. Oh ya Pak Rashid di Gorontalo. Halo Leo. Halo Leo. Aku punya temen itu di sana sopo ya Pak Abdullah S3-nya dulu sama-sama ambil hukum di UNER. Pak Abdullah nggak kenal ya orang hukum. Halo Leo juga, Halo Leo apa itu? Halo Leo. Sama. Halo Leo. Sama Pak Justawan ya, kalau Pak Sarmadan. Mana Pak Jus? Pak Jus itu saya satu fakultas, beda jurusan, saya ketemu paling ya sebulan sekali kalau syukur kalau bisa ketemu. Karena beliau itu hanya ngajar pulang. Karena sekarang dia udah fokus sekarang jadi udah jadi kiai juga. Oh hebat lah. Banyak dong teman kita yang jadi kiai. Pak Mujahid. Kalau Pak Mujahid mulai dulu memang kiai itu. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Ustaz ya. Ingat S2 itu loh waktu tuh sama Bu Erna di dikte. Masuk siak wis lali. Nggak terasa ini udah 21 tahun ya. Iya makanya. Saya pikirnya masih berapa 5 tahun yang lalu. Pokoknya kita tambah kangen. Nanti kalau misalnya jam piro dibatasi ya Mas Agus, aku wis ngelu soal tisu ndelok komputer terus. Belum sempat lu karbusono masih merah putih loh. Masih backgroundnya juga masih ini belum. Aku pernah ke Surabaya tahun 2000 berapa?
Saya pernah ke Surabaya itu loh, cuman nggak sempat karena padat kegiatannya masih. Sorry, saya waktu itu juga masih di KPU sama Mas Agus, tapi Mas Agus kan di provinsi. Mas Agus hebat, Mas Agus. Mas Agus hebat. Ini pemimpin masa depan nih. Sama saja, Ma. Kita sudah sekarang jadi orang biasa lagi, Ma. Ya, kembali orang biasa lagi. Nah, Bu Asri. Bu Asri, orang koneksi. Gimana ini, Prof? Bu Asri. Buka, Bu. Buka. Dibuka anunya mic-nya. Selak kangen soalnya. Tunggu sebentar. Mari belanja. Ini nanti yang bawa materi kuliah siapa? Baru, profesor baru, Bu Asri, Prof Asri. Katanya Pak ini. Bu Asri udah profesor ya? Siapa? Katanya Pak ini mau gabung. Siapa? Bu Asri udah profesor. Mau, ya waktu itu masih beliaunya menyampaikan masih di Senat itu, Bu Ena. Biasanya prosesnya panjang kan. Ini mumpung ketemu Mbak Windy. Katanya ini mau gabung siapa? Mbak Windy. Dalam. Ini biar sah. Saya itu secara nggak sengaja nemu buku yang saya pinjam dari Mbak Windy. Kelas ya Mbak Windy ya. Oh alah ya Allah Gusti, sudah ndak ingat Bu, monggo wis buku itu akan bermanfaat kalau dibaca. Bongkar. Udah bongkar. Ini buku nih Mbak Windy sosiologi ya. Allah, aku mesti ngomong wis tak minta aja. Iya sampun, bukunya wis ganti wis episode sudah yang saiki mulai ganti research itu kan. S3 itu aku Mas Agus mengalami perubahan yang apa ya, rasanya teori-teori kita itu dulu kan aku masih klasik, modern, ngono kan. Posmo ya mari ngono kaya S3 lah di ITS kan ngajar mata kuliah umum. Mari ngono kan enggak kelola mahasiswa seperti sekarang ya. Jadi perkembangan ilmu, kemudian penelitiannya juga masih terbatas. Jadi ini kaget perkembangan teori yang luar biasa cepat itu di ilmu sosial. Jadi rotok tertatih-tatih. Aku 5 tahun setengah Mas Agus dan wis ujian temen niku sekolah S3 aku. Alhamdulillah. Dengan air mata. Mbak Windy, aku 6 tahun aku bayar SPP wis ditolak. 6 tahun saya S3. Selamat datang Kiai Mujahid Ansori. Mana? Kiai Mujahid. Assalamualaikum. Itu tadi siapa deh yang masuk itu? Ini Kiai Mujahid ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Kiai. Salam. Ini gak ada Kiai di sini. Semua mahasiswa dulu, mahasiswa udah. Topi gawe topi. Kiai ini gak hilang iku. Iya, jadi gak ada Kiai nih. Ini mahasiswa ini. Mahasiswa ini. Tunggu dosennya ini. Ya, kembali ke masa mahasiswa dulu. Ya, begitu kira-kira. Ini jadi rata-rata semua sekarang dosen ya. Mas Salim mana Mas Salim? Saya juga jelek-jelek juga jadi dosen juga saya ini. Loh ya saya ini loh kan nggak karuan tiba-tiba kesasar jadi dosen juga. Iya, tapi dosen-dosen tidak seperti teman-teman. Dosen sambil lalu. Ya enggak lah, tapi kan dosen, tapi dosen di situ Bondo ya. itu kiainya nih Mbak Windy. Kalau nak sing kate dicium tangannya kecuali Pak Kiai iki kan tangannya diciumi umat iki. Saya ngajar di ini sekarang, bantu-bantu di IXHAJ, Institut Kiai Haji Abdul Halim. Oh, mantap. Di paskanya, di Pacet, Oh, Amanatul Ummah. Oh. Ya, dulu bareng sama Mas Dovi juga di situ. Tapi cuma baru Mas Dovi sih Mas Dovi. ngajar aja 2 minggu sekali. Mas Rudolf. Rudolf mana kok gak melu? itu perguruan tingginya pondok ya Kiai ya? Ya, perguruan tinggi Pondok Oke. Amanatul Ummah, perguruan tingginya Pondok Amanatul Ummah. Oke. Gitu. Ya kita bantu aja, disuruh bantu ya, ngajar aja di situ. Pokoknya bagus untuk bantu ngecas, itu. untuk ngecas. Iya. Tapi kan luar biasa muridnya sing ngajar dokter iki opo. Mbak Ruro ya apa Mbak Ruro? Kabarnya di situ Bondo ya? Oh, situ Bondo kemarin sama. Nah,
satu hari orang meninggal satu gang itu 7 orang. Ya Allah. Saya izin sebentar ya, nemui tamu sebentar saja. Oh, itu Ya, Pak. kehebatannya Makanya itu. ini wes iki. Umat. Ada Jadi umat wes gak iso nolak. Iya, Mbak Rura. pagi ada siaran, jam 8 ada siaran, 10 ada siaran, siang ada siaran, sore, malam ada siaran, mah. Saking parahnya. Memang Loh, ngeri kok katanya di situ akhir-akhir Bondo ini. dan Jember tidak ada COVID. Katanya siapa? Nanti jadi Di berubah. sini tidak ada COVID. Mbak Rura logate kok malah jadi Madura sih? Lah iya, logatnya kok jadi logat. Logatku Madura, mah, tapi aku ndak susah sih ngomong Madura, ngomongnya basa Jawa terus. Logatnya logat Madura. Sik, nah, suami orang Madura. Basa Jawa. Suami Madura. Ya ndak asli Madura, cuman ya kan sudah lama ngomong bahasa Madura. Situ Jadinya Bondo kan ya, Madura bahasanya. Seneng ya Makanya kok ketemu. Mbak Rura langsung gayanya, Mbak, ininya langsung Madura banget gitu loh. Tretan dibi. Tretan dibi. Terus lucu tadi Berapa ini? apa-apa? orang ngajar, orang lulus, orang jadi dosen. Tetep loh ngajar anak, tetep itu namanya iya. iki tambah ruwet iku. Tambah ruwet iku nek ngajar anak iku. Nah, aku melenceng jauh lah, Mas. Saya sekarang itu buka Apa saiki pengusaha? dekati profesinya Mama. Apa iku? Enak. Apa? Saya buka kantor klinik sertifikat. Wow, hati-hati anak Notaris. palsu. Iya, memang itu jasa itu juga lumayan sih, jasa itu orang kan males katanya mlebu metu nang BPN. Iya. Jadi kan waktu S1 itu Berarti banyak. Waktu S2 ada mah. Itu ada program dari Kementerian ATR BPN sama Pemprov Jawa Timur untuk bikin sertifikat di desa. Maunya itu kan saya kan ikut di KKMB-nya BI Surabaya. Nah, akhirnya dari situ malah yang kuliahnya malah tak selesaiin, malah ada pelatihan pendampingan sertifikat ini. Akhirnya ya malah itu yang Nah itu banyak duitnya neng kono. Iya. Mahal. Mbak Rura memang banyak duitnya itu orang. Iya tahu. Wis ketok baduke ngecap duit. Aduh, wis tapi pokoknya ketemu iki seneng lah ya, terasa. Alhamdulillah. Ini Mas Ramadan, Mah, ini di Mah, anaknya berapa, istrinya berapa? Sekarang Jangan lah, profesor atau istrinya belum tetap ini? satu lah, mosok dua. Anak 3. Luar 2 biasa. cewek, 1 cowok. Nah terus waktu kuliah dulu belum nikah? Belum. Masih berjaka itu. Iya apa? Terlambat, telat. Pulang setelah S2 baru nikah saya. Oh gitu ya. Yang tua ini baru mau tamat SMA. Ya. Tapi kok mukanya masih kayak anak-anak ya pas Ramadan awet muda. Ya, Mas. Nek jenggotnya dicopot. Sama Mas Agus itu lo masih muda sekali, Mas Agus. Mas Agus sih, iya. Kalau Mas Agus tuh saya sering lihat di koran lah, di TV lah. Ini selebritis ini, Ampun. Pesan selebritis ini. Sudah jadi pengamat politik. Nah, kan punya YouTube. Ya kan, ini mewawancara Arzetti. Luar biasa itu. Ampun. Aku tak like tadi subscribe. Siapa? Ini kapan-kapan semuanya tak jadikan tamu saya nanti di YouTube saya nanti. Topiknya apa? Ada saja nanti. Ini gaya konten terus ini. Mas Agus punya ini loh. Jurnal Sinta 2 ya? Iya, saya pengelola Sinta 2. Masih ya? Nanti aku punya tulisan nanti tak kirim ya. Tak WA Japri saja.
Ya, pokoknya Boleh. skupnya sama. Society and Media nanti kita fasilitasi. Ya, baik. Wah, nek ngene kan iso Inden, Wes, gathuk toh. inden. Nah, ini kan iso gathuk ngene menyambung rasa, menyambung segala macam. Aku belum sempat ngurus kepangkatan belas. Lah sekolah langsung ngelola program studi itu loh Bu Ena. Ojo Mbak Windy, kudu disiapno lho kok ya, ini masih harus detail. itu. Nah, ya saya kurang cinta duanya itu. Aku lulus wingi Ayo cinta nulis di 3, Mas Agus. tak fasilitasi, pokoknya skupnya Society and Media. Siap. Lah kan ingine nambah semangat toh ketemu konco terus jadi ini English ya itu ya. Ya in English ngono aku wisan masih. Iya. Kan enak nek ngene ketemu. Bu Asri nang ndi ku mau? Bu Asri kok ocol? Bu Asri mana Bu Asri? Bu Asri kok baru hilang ya anaknya. Karena nggak ada jadwal ngajar, nggak ada, ini hari kan libur. Bu Asri itu biasanya kalau libur gitu mencari kesempatan dalam kesempitan biasanya. Ya, atau digeser liburnya besok ya? Nggak digeser ya liburnya, Mas Agus? Gimana? Nggak digeser liburnya ya besok? Enggak lah. Independen deh, ini gak wani wes hari kemerdekaan ini gak digeser. Saya mau buat konten itu kok pasti banyak protes, ya nggak usah. Oh, Bu Asri lagi belanja. Bu Asri lagi belanja. S3-nya Mas Agus kemarin di mana? Gimana? Pulang belanja, Mas. S3-nya di UNER lagi, nggak usah jauh-jauh sambil waktu di KPU Jatim itu, Mas Armadan. Masih sering ketemu sama Mas Agus kalau waktu di ini UNER. Ibu Erna gimana? Saya S3-nya balik ke hukum di UNER juga. UNER juga. Di UNER juga. Tapi tahun 2009 saya baru ambil S3. Wes itu pun juga lulus 2015. Jadi berapa? 6 tahun. Sudah nggak boleh bayar sama rektor itu sampai udah mau di DO, suratnya ketahuan anak saya. Baru dia bilang, Bu jangan malu-maluin loh Bu, saya seriusin cepetan gini. Jadi terpaksa saya menyelesaikan, tapi SPP bolak-balik wis ditolak, nggak bisa. Jadi saya mesti ngurus ke rektor. Parah, udah 6 tahun. Baru lulus 2015, masuk 2009. 6 tahun tuh biasanya masih SP1 Bu Ena. Biasanya kalau mungkin Mas Agus ya, dosen kan kemarin sampai 8 tahun masih. Iya, masih boleh. Masih boleh. Kalau saya kan bayar dewe, Mbak. Nggih. Bayar dewe terus karep-karepku dewe lah. Akhirnya saya itu juga nggak pernah terpikir jadi dosen. Pada waktu kuliah kan saya murni jadi notaris. Tapi terus 2006 saya diminta dosen di Brawijaya. Jadi sekarang saya dosen LB di UB, di Brawijaya, di UNER, sama di Narotama. Bu Asri. Halo Bu Asri. Aku dari belanja. Persiapannya luar biasa ini. Ini siapa ya ini ya? Ini Mas Armadan. Saya Sarmadan. Ya. Saya Windy. Mbak Windy, aku sing wis gemuk. Resikonya pakai handphone tidak bisa melihat semuanya, Bu Asri. Kalau pakai laptop, itu bisa melihat semuanya. Soalnya keburu ini dari pergi langsung, wes ya. Kukira jam 1. Oh iya. Enggak apa, nanti bentar lagi biar Ibu Halo Mbak Windy. Halo Bu Asri, kangen. Gimana kabar Bu Asri, kapan profesor iki? Aduh, ini saya masih nunggu rektor ini. Gitu. Ketika rapat senat itu ada juga, saya kan dari sastra, ada yang bilang ini karyanya tidak sesuai dengan sosial. Terus saya minta review seluruh perguruan tinggi, 6 perguruan tinggi negeri di luar UNED membetulkan bahwa saya itu sudah pas banget. Akhirnya PR1 sudah boleh, tinggal nunggu resmi surat rektor. Alhamdulillah. Akan ada. Oh, perjuangannya setengah mati. Saya dapat Kopus 2. Wis, mantap. Kopusnya itu 2 Kopus itu. Kopus jurnal. Ini jurnal yang jurnal. harus wajib ya untuk pengurusan LK atau ke profesor itu wajib. Harus Kopus. tuh ya. Sinta apa Sinta itu? Sinta 2, Sinta
satu, kalau LK misalnya Ini S3 dosen LB ini gak ngerti ono sintaksis. mau ke staf kepala, Jadi kalau misalnya persyaratannya S3 itu, bisa. persyaratannya itu harus ada Scopus. Kalau lulus doktornya belum ada 3 tahun, Scopusnya 2. Kalau sudah 3 tahun cukup 1. Saya sudah cukup turah, nilai-nilai yang lain turah. Tapi yang biasa jalan itu kan ada yang lubang. Oh iyalah, nggak apa-apa Bu Asri, disabarin aja. Iya. Iya. Betul. Saya kalau yang kenal baik di UNED iku Bu sapa sing teko hukum, Bu sapa sing rambutnya kuning iku lho. Bu Doktor Profesor Herawati. 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 Iya, kan dulu kan satu fakultas dengan kita. Dia hukum, kita ilmu-ilmu sosial. Waktu S2, dia S3 suka bareng sama dia. Oh ya? Iya. Dia setiap naik kereta, ayo Mas nggonku dhisik gitu. Iya. Iya. Kenal ya Herawati. Kenal baik. Ya. Orang apa sih dia tuh, orang Manado ya? Enggak, orang Banyuwangi aja. Oh, asli ya, pokoknya Londo. Tapi mbahnya, ibunya Londo, mbahnya. Oh, Londo, bapaknya Jowo. Jadi keturunan itu. Pak Kayan ini juga gabung ya. Mas Ihani sama Pak Kayan ya Bu Asri? Kayan belum diundang Kayan, jadi pejabat sekarang. Jadi dekan ya? Kalau di grup otomatis toh Bu Asri, otomatis untuk semua ya. Iya, tapi belum dipanggil dia, belum jawab ya. Belum jawab beliau. Belum. Gitu. Panggil terus, ayo. Pak Kayan. Eleng Mbak. Kalau kita kumpul-kumpul, Kayan mesti belok, ada orang siapa toh kok kamu mesti ada orang FKIP meneng Mbak gitu. Eleng Mbak Nindi. Setiap kita kumpul-kumpul, Kayan mesti berdiri ngadeg terus menuju kamar mandi. Terus saya bilang, aku titen Yan, kamu setiap aku kumpul-kumpul ada Mbak itu kok mesti menengai, soalnya orang tuanya masrahkan dia ke aku. Siapa Bun? Kayan, orang FKIP, orang IKPGRI Jember, dosen matematika. Mas Kayan, saya telepon nggak diangkat ya? Kayan kan baik hati. Mas Kayan kan di FKIP UNED kan? Gimana? Mas Kayan di FKIP UNED kan? Oh iya. Nah, iya. Kayan kan waktu itu oleh rekom dari Pak Daniel itu. Ke Pak Kabul, ke rektor saya. Akhirnya, iya aku berjuang ikut di Hotel Sulawesi itu. Berjuang untuk Kayan biar masuk. Ingat aku. Terus dia masuk. Oh kan iya sih. Iya dulu beliaunya kan masih di IKPGRI, belum ASN, belum pegawai negeri Mas Agus. Nah, jadi waktu itu mepet ya Bu Asri usianya beliau ya waktu itu ya, sangat mepet untuk bisa ASN waktu itu. Omong punya omong Pak Daniel ke Jember. Aku ketemu di Hotel Sulawesi, terus kita makan-makan. Terus nggak tahu dia oleh herek. Terus aku inget, aku kan duwe pegawai, kamu harus nanti ngadep harus pakai baju lorek. pakai tenaga gaib, kamu harus pakai baju lorek. Mau masuk harus kasih beras tabur kuning gitu. Dia beneran itu. Masuk, ya wis pokoknya aku masuk. Terus sekarang dia Yan eling gue zaman semono. Oh iya pakai acara gitu dah Bu Asri. Ya, itu kan hanya sebuah religi, sebuah upaya-upaya apa saja, sebuah upaya doa-doa budaya. Biasanya Pak Kayan dekan ya sekarang, Bu Asri? Sekarang pembantu dekan berapa ya? 1 atau 2 Wadek ya? 1 ya, Wadek 1. Di mana itu? Ya, di Jember. Di memang institut. Mbak Nindi, dalam Kayan itu kan penampilannya
kalem, pelan-pelan, bajunya baju guru kan gitu ya, baju ya. Tapi nggak nakal-nakal itu, jadi dia masuk. Lain dengan yang gaya. Performanya itu untuk leader itu oke gitu loh, Pak Mujahid di Jember. Jadi ada FKIP di Jember itu, Universitas Jember. Harus begitu. Dulu waktu kuliah masih di IKI PGRI. Nah ini yang diceritakan Bu Asri ini gimana upayanya dari Pak Daniel untuk bisa ASN karena usianya juga mepet kan, memang perlu rekom dari yang tapi kan berapa Mbak Windy? ASN berapa? Maksimum berapa? 30? 35 kalau sudah 35 kalau 35 terus ada kalau sudah Piata Bakti atau sampai 40 kalau tidak salah. 40. Kalau sudah S3 40. Diriku itu S3 40, sesudah KPU Jawa Timur selesai umur 37 masuk 38 baru daftar di UNESA. Mas Agus ini juga mepet usianya waktu itu, tapi karena S3 sudah jadi ASN Mas Agus. Ya, diperintah oleh Mbak Windy, Yai. Jadi harus kita laksanakan. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti jatuh ke ranjang ya. Jatuh ke ranjang. Jatuh ke kasur. Dari KPU jatuh langsung ke kasur gitu ya. Empuk lagi kasurnya gitu. Terus sekarang ASN di mana? ASN di mana Mas Agus? Di UNESA, Mah. UNESA, dosen pegawai negeri ngoten lho Bu Erna. Iya kan pada waktu itu Pak Agus jadi komisioner KPU. Ya, saya masih ngikutin itu. Kan suami saya kan di Jember. Terus suami saya bilang, "Ono konco S2 sopo yo." Terus tahu-tahu ketemuan kita ya. Iya. Ya, jadi Agus ya. Di KPU ini Jember. tadi saya bilang gini, iki aku ketemuan karo mantan komisioner KPU Surabaya ya. Loh, tapi memang Mas Agus ini Mas Agus itu saya kira masih memang ada bakat berpolitik juga. Jadi kalau masuk dunia itu Mbak Erna ini sudah ada profesi ya dari notaris ke dosen gitu ya? Enggak, tetap notarisnya pensiun 2 tahun lagi. Jadi dosennya gitu. LB luar biasa. Ngajari ya ilmu notaris toh, Pak. Saya ngajar di S2 Notariat UNER, S2 Notariat Ubrawijaya, S2 Notariat di Narotama, ada 3 saya. Tapi LB semua. Yang isone ngajar notaris terus juga gitu. Itu memang profesinya, Mas. Kompetensinya itu luar biasa itu. Eleng Pak Mujahid. Ingat. Halo. Iya. Langsung garap TOEFL. Mujahid sebelah kanan, Dovi tengah, jadi nyontek ke Dovi semua, tapi nilainya Dovi kalah dengan nilai saya itu. Belakangnya Dovi itu. Halo, ayo masuk. Enaknya Kayan tinggal nurun, gayanya Kayan nggak nurun, tapi nurun Dovi. Terus tiap garap Mujahid kan mesti gini, meripatnya kan mesti mak pelolor nyawang garapannya. Tapi aku ketawa ngampet, terus aku diparani jangan rame gitu. Setelah itu nilai kita dikurangi 75 kan berdua ini. Kita kan terus makan kupang sama jenggit itu sama Hendro. Terus waktu itu enggak bareng sama Bu Erna itu. Pak Mujahid kenapa ya kok kita dikurangi nilainya? Terus Mujahid bilang gini, Sri, sudahlah Sri, cangkemmu nggak usah banyak omong. Yang penting kita lulus, cangkemmu itu Sri. Aku ingat kenangan doa, sudahlah cangkemmu biar dikurangi, yang penting kita lulus. Gitu. Waktu itu kok enggak bareng ya Bu Erna kita sama Bu Asri yang itu. Udah lali aku Mbak Windy. Aku waktu itu mah dibantu sama mama ini Mbak Windy yang enggak bisa apa. Saya enggak bisa belas dibantu di dikte nomor lain kanan. Jadi aku Mujahid kanan, tengah Dovi, kiri aku, belakangnya Kayan. Terus saya bilang, Yan, kamu enakan
banyak nilainya. Aku tinggal nurun Dovi katanya. Oh, yang nggak lulus itu Pak Justawan ya, Pak Sarmadan ya, masih ingat nggak TOEFL itu di kelas bareng-bareng itu loh. Pak Justawan sampai 7 kali TOEFL-nya. Mosok sih, aku kok lali sih. Itu berapa ya S2 itu? 500 ya? 500 lah. Bu Ena waktu itu, Mbak Windy, mana yang kesulitan? Aku yang listening belas gak iso. Kalau Bu Erna itu nggak ikut tapi lulus. Oh, Bu Erna itu wes 700 ikut nanti kene. Soalnya khusus. Nah, S3 itu kan tambah banyak itu waktu S3 itu. Berapa itu S3 waktu itu? Kalau enggak salah S2 itu 400 ya. 450 ya, atau 475 lah. S3 500 ya. 500 ya. 500 kalau S3. Tapi aku waktu ke S3 itu wis tua kan Mbak Windy. Jadi nek mlebu lab di ELP sana di mana di UNER itu kan dingin banget. Jadi saya tuh kalau masuk situ tuh kene ku wong wis kanca tua-tua S3 jadi sing gawe mantel, sing gawe kaos kaki. Oh, kalau S3 kemarin boleh ini dari mana-mana. Bahasa Inggrisnya tempatku 500. Terus aku gini ya, ada lulusan dokter dari Australia. Terus tak inceng. Terus namanya Pak Gun. Aduh, aku jejer terus dari Pak Gun, ntar aku jejer ya, oke. Dia baikan dokter gigi. Terus setiap dia kakinya itu agak ke atas, aku nih Pak Gun, sikilmu dokno. Kakimu Pak Gun, kakimu dokno, aku biar nurun. Terus setelah itu anak saya kan di sana di dokter gigi, terus kowe anaknya Asri kuwi ta. Jadi lucu-lucu zaman apa? Mencapai ya, memang sih. Gimana cerita lainnya ini? Cerita itu Mas Ruro itu loh sing dadi pengusaha Wak. Juragan ini. Usahaan itu loh gimana itu ceritanya? Mbak Ruro jadi juragan di situ Bondo. Ayo Mbak Ruro. Ini rezeki yang ditemukan tanpa sengaja, Ma. Tanpa sengaja. Nggak punya background ilmunya tanah ya atau properti. Sekarang berkecimpung di dunia properti sama dunianya Mama. Dunia. Berarti banyak kenal notaris ya di situ Bondo. Iya, malah notaris yang muda-muda itu saya yang ngajarin caranya bikin sertifikat yang dari petok. Ya betul. Ya soalnya kita kan nggak punya pengalaman di lapangan ya. Kan cuma bisa bikin akte, tapi nek praktek untuk masuk itu kan memang butuh orang yang punya experience itu. Ada berapa? Tiga notaris yang masih muda-muda itu. Paling aku muridku iku Mbak. Sing muda-muda iku muridku. Wong saya ngajar mulai tahun 2006. Adikku jadi muridnya Bu Ena, Mbak, aku diulang koncomu. Sapa Mama Erna. Oh iya, enak ngajar etika profesi. Ngajar sing gampang-gampang. Tapi enggak. Mbak Ruro, situ Bondonya di mana? Di Besuki. Oh, di Besuki. Dari Almunir Pondok. Sebelahnya PLTU. Almunir dekat. Terus dekat ya? Almunir kan Kalianget. Desanya. Saya desa Besukinya sebelah desa sudah. Iku kalau nggak salah ada kiai sing pinter ngono ya Mbak Ruro ya. Kiai sing pernah aku diajak orang ke sana itu antre Besuki kan ya. Siapa? Yai Kolil. Mungkin ya, iya. Kolil itu bukan Besuki ya. Kiai Mujahid gak usah antre nek kene teko. Angkat tangan tok ae. Ini Mas Salim atau Mas Dovi nih yang baru masuk? Mas Salim atau Mas Dovi? Assalamualaikum. Siapa iki?
Oh, Mbak Asri lagi. Bu Asri. Aku ganti pakai laptop ya, pakai akunnya anakku. Oh, Trisula tapi kan. Iya. Soalnya nek gak nganggo laptop gak ketok kabeh. Gak kelihatan semuanya. Iya, nggak lucu, kita nggak iso happy. Iya, Mbak Ruro. Kalau Mbak Windy di mana sekarang? Yo pancet dosen ITS. Pancet ya, mulai dulu sudah dosen ITS ya. Iya, pertama kali kita kenal sudah ITS, Mbak Windy ki wis orang pinter. Oh, iya. Wis pinter. Jadi dosen betulan lah gitu ya. Dosen betulan. Ya, nah itu betulan. Nah aku ini dosen-dosen. LB itu luar biasa itu. Betulan nih, Selamat datang Mas Salim Azhar. Oh, Mas Salim. Aduh, ini yang ditungguin. Mana dia? Masih nyambung Mas Salim. Salim Asyar. Halo, Mbak ini diingat ini garap statistik Ibu Erna. Oh, ingat betul. Kita garap statistik. Jadi ceritanya putra guru kita statistik itu Bu siapa namanya? Bu Sutina. Anaknya Bu Sutina. Itu lucu. Ya. Bu Sutina anaknya jadi mahasiswaku. Iya, kita jadi mahasiswaku, saya jadi notaris di Mojokerto. Jadi putranya Bu Sutina. Terus ingat Mas Dian itu, Bu. Ya Mas Dian. Dian Bu Sutina itu kan bergaya. Hei, Mas Salim. Ya. Halo Mas Salim. Mas Salim. Kok gimana ini? Aduh, Loh, lali ya Mas Salim iki sing ngendi. Ingat, Bu Sutina kan gaya. Jombang. Apa Mas Salim? Baru model HP pertama. Alhamdulillah. Ya kata Dovi. Baik. Oh ya yang ngerti aku jadi gemuk sih. Waduh, ambek aku mundak pirang puluh kilo. Siapa ini? Salim, Mas Nanti Salim. Mas Salim. Aduh, salam eleng kamu. Tak titipi anakku waktu ujian Hotman, Pak Hotman. Iya. Untung gak ngompol, Bu. Aku titip anakku masih umur 3 tahun sih yang kecil. Tak titip ke Salim. Ya. Eling ya, Terus Mbak. aku diuji. Eling. Iya, langsung titip ya eling. Ya. Mas Salim di mana sekarang? Saya di Jombang, Ibu. Tetap di Darul Ulum ya. IAI Darul Ulum dulu. Betul. Dulu pernah di LB di IAIN, sekarang di Tambak Beras. Di mana? Tambah beras. Tambak Beras. Tambak Dosen beras. juga ya, dosen di mana dosennya di? Buatan dosen, Bu. Apa? Ngajar TPQ. Oh, luar biasa ya. TPQ. Pak Taman Ustadz. bacaan gitu. Pak Ustadz. Ditambah beras ya. Kalau aku lewat Salim tak ini, mampir. Pak Salim ini tokoh ini. Iya. Pernah di DPRD Mojokerto ya? Di mana itu ya? Ya. Salim. Ampun senior. Kalau sudah nggak ada capek jahit ini kebuka semua. Pernah jadi anggota DPR apa sekarang masih anggota DPR atau enggak ini ya? Pak Luar Salim biasa. Sudah Selamat ya Pak Salim. Sami-sami. Iya. Kita kok masih rindu dengan Kayan ya? Lah mana Pak Kayan nih gila? Saya telepon tidak diangkat Mas Kayan, saya WA belum jawab. Di WA Mbak Nindi, biasanya dia dekat dengan Mbak Nindi. Saya WA belum menjawab, saya telepon nggak dijawab. Oke, saya coba. Dovi, kalau Dovi, Dovi saya Dovi saya telepon, hubungi dia mau juga masuk nggak tapi angkat. belum masuk. di mana Dovi? Gus, Iva Gus. Oh iya, ya apa Pak, Mas Agus? handphonenya kok off ya tadi? Ini Ya apa baru Mas masuk. Agus? Si kontak tambah Mbak Iva. Ya kontak lah. Saya pernah diundang untuk jadi narasumber di tempatnya Iva kok. Oh gitu. Oh, Ya. Luar biasa. Si ono getar-getar asmara. Lah, itu Kan ya, bahaya itu. Dulu cinta ditolak ya? Kita ditolak itu bertindak. Masa ditolak? Oh, kawinnya Mas Agus dhisik ngono lho. Sopo sing kawin dhisik itu? Lah yang menolak ya situ tabu. Menolak sopo sing lanang ta? Mas Agus ta sing nolak. Berarti kita buka lagunya Ebi Mesak itu, Antara Cinta dan Dusta. Oh ngono ta, sing jadi sing nolak iki Mas Agus. Iya, Ivanya itu cerita sama saya Ya curhat-curhatan itu. Ya Iya. ampun. Pak berdosa itu Pak Dokter Agus. Tapi itu. tak carikan suaminya itu teman saya satu kos.
Mau. Jadi sekarang itu nanti. Yang jadi sekarang itu teman saya. Sekarang masih sekolah S3 ya, ngajar di IAIN juga kan ya. Juga. Jadi ketika telepon saya, Ali, kamu terima itu teleponnya. Akhirnya kemudian jadi. Mosok ngono sih. Serius. Allah kayak sinetron ayo. Kan sama Agus. Ya ampun. Dialihkan. Eleng-eleng pada tidur di Jember itu. Bukan yang nggak ada itu siapa? Kan di rumahku. Ayo Pak Salim. Mas Hendro. Kan iya Bu Erna kan pernah di rumahku anak semua teman. Iya betul Lah ketretes barang itu kan kita pernah itu sing kayak bodoh aduh kurang kerjaan. Kene dipikir-pikir iku diakali mbek dosen-dosen ya. Luar biasa ya kita gitu loh. Ya. Kita kangen banget bersama pandemi. Sline paling dosen iki pengen refreshing itu Bu. Ya jadinya kita pikir-pikir lah opo gak nang aku ninggal bayak bisa. Lah iya ya Allah terus kene turu sak kamar wong pira iku Mbak Windy. Waktu Pak Mujahid nyanyi Permata Hati tuh saya nangis magep itu saya sebenarnya masuk kamar tuh nangis soalnya masih umur berapa hari tuh. Lah iya ya Allah ya. Itu kan 2 kali ditretes itu. Waktu itu kan sama Bu Erna masih iya diminta untuk diikutkan, tapi sama ibu enggak boleh karena masih hitungan hari kan. Jadinya janganlah seumur sakmono kok arepe digawa ning gone bawa adem ngoten. Iya memang adem ya. Mbak Mina dibawa. Jadinya jadi kepikiran waktu Pak Mujahid nyanyi Permata Hati. Waduh wis kayak sumendal. Aku eling Mbak Ruro nyanyi Eternal Flame. Menarik itu. Sekarang disuruh menyanyi lagi, Bu. Saiki kon nyanyi, apike kon nyanyi. Bu Tapi dengan logat Madura. Yang luar biasa kalau gendeng nyanyi. Mas Salin. Kalau aku eling gini. Halo Mbak Sarmadan, halo. Aku eling gini. Masih ingat Mas Salim Jojoran 3. Tak ceritani aku kan mau berangkat, mau ujian Bu Sutina. Pak Sarmadan dekat dengan Tojo Una-Una. Pak Justawan. Oh Pak Justawan. Ya. Iya Pak Justawan kemana ini? Nggak ada. Saya telepon belum diangkat, nggak tahu. Aku jarang ketemu, satu fakultas jarang. Dia kan ahli ngerpek. kan belakang masih ada Pak Ram, gak seru. Ujian Pak Ramlan Surbakti. Terus dia geser saya. Teman-teman, ini aku lagi nyari-nyari dokumen kuliah. Dapat catatan 21 tahun lalu. Wah, subhanallah. Ini aku ini loh. Ini ingat Pak almarhum Pak Naya. Kan harus nulis tangan terus, tulis tangan terus. Ini aku masih simpan. Dapat itu semuanya itu. Naya Sujana itu. Orang Bali. Meninggal waktu tahun berapa ya? Saya itu. Iya, Naya. Terus kita yang Pak Haryono. Ini kita selalu ingat Kayan mesti kalau nulis hasil karya tulisan tangan terus pinggirnya diingki. Mari tebak ini siapa ini Mas Salim, Mas Agus. Tulisanku paling elek mesti. Saya mesti orek-orekan wong saya. Lah kok di bawah semua sama Pak Sarmadan gimana? Tandanya bahwa mahasiswa kan enggak dikumpulkan ya. Ampun Bu Windy, ampun. Aku tahun yang lalu itu sama Mas Salim ini kan habis ngoyong-ngoyong ngerjain statistik di Bu Erna. Itu lah mari ngono punyaku dhewe lho, gak dikumpulkan. Mbak Windy kan ahli statistik. Mari ngono saya mau Mbak Nindi, ingat ketika aku itu dipinjem Mas Tohri, Mbak Windy. Ketika aku terlambat masuk kuliah, terus kita terlambat Bu Sutina, terus aku pura-pura ketika tanya Bu Sutina melerok gaya, terus Heri atau siapa yang IAIN itu siapa? Mas siapa yang IAIN? Terus dia tanya Bu. Mas Amir. Dia bilang, tanya Bu, silahkan. Amir sudah wafat. Pertanyaannya begini, kenapa sampean iku nek ditanya mesti marah? Gitu.
Dan beliau curhat sama saya loh. Bu Sutina itu curhat sama saya. Dengan dosennya sampean kan gitu. Terus dia nggak lulus. Ya, Pak Mujahid ya nggak lulus dapat D. Oh, gak bakal baleni Sutinah. Aku itu dari S1 itu teman-teman Pak Mujahid gak bakal aku baleni Sutinah. Duh. Saya anak kesayangannya aku bilang gini, kamu sudah bilang sampean, kamu nyembah dengkule Bu Sutinah. Wah, gak lulus gak popo wes. Ingat. Sepertinya angkatan kita itu 2000 memang penuh dinamika karena kita banyak dari luar. Iya. Pak Rosid, bagaimana Pak Rosid? Kabarnya Pak Rosid ada nggak? Pak Rosid kan di Gorontalo. Iya, Pak Rosid justru Pak Rosid yang beritahu saya punya ini di grup. Oh, Pak Rosid, dia sempat kan wakil rektor kalau nggak salah. Oh, sudah wakil rektor. Ya, kan bareng sama nyonyanya ya waktu kuliah itu kedokteran. Istrinya kan biologi kan? Biologi apa dokter gigi ya? Biologi. Oh, biologi. Jadi dia S3 di UNER Mbak juga. Windy itu ahlinya statistik memang. Ahli sudah, orang sosiologi, orang dari fisik itu ahli metodologinya kan karena kalau statistik itu di sosiologi luar biasa itu, pokoknya kalau dari Selamat datang Mas Mbak Nindi, aku kan Huda. kuliah di ilmu sosial lagi Mbak, setengah mati di Jember itu. Angel keras-keras, dosennya galak-galak semua. Aku setiap Mas Huda, Assalamualaikum. Paling rajin. Iki sing paling rajin nyambangnya aku iki Mas Huda iki. Paling rajin iki. Masih gemuk seperti yang dahulu. Iya, oh iya, masih gemuk. Huda ini juragan restu di juragan restu ya, sate apa dia nih? Iya, gimana itu? Loh, ini memang bagaimana sepeda motor trailnya Mas Huda? Iya, nggak ada. Mas Huda, iku ya. Mas Thomas meninggal iku kan sama Mas Huda deket tuh. Iya, kita deket. Thomas. Kena COVID kan? Iya, kena COVID itu. Ya Allah. Terakhir satu fakultas sama saya itu, Mas Thomas itu. Oh iya. Dia di jurusan sejarah, saya di sosiologi ilmu sosial. Aku pernah ketemu itu kan nenggone mall, pas di mana gitu, aku lupa nenggone di Royal. Lah waktu itu beliaunya itu pengen mau sekolah S3, enggak jadi tadi Jepang itu. Loh, di Jepang sudah 4 tahun 5 tahun di sana. Wah, lalu dia kerjanya di mana sih? Di UNESA. Di UNESA juga. Semenjak S2 itu beliau sudah di UNESA. Jadi saya masih ke KPU Kabupaten dan Provinsi, dia sudah di UNESA. Belum UNESA itu nanti DN yang AR setelah itu. Ya, benar. Baru di UNESA itu setelah dari setelah S2. Setelah S2. Ya, setelah itu ketemu itu mau di Jepang waktu itu sama aku mau ambil S3 di Jepang itu. Di Jepang itu tinggal ujian disertasi, tetapi dekan fakultas itu ya begitu stylenya, ya nggak tahu lah. Akhirnya dia gitu belum ujian disertasi, kemudian udah pulang. Walah sakno, terus meninggal itu stres ya. Terus meninggal 4 bulan yang lalu itu ya karena COVID itu. Karena COVID ya. Kalau nggak salah dia. Assalamualaikum Pak Yai. Luar biasa. Sekarang kalau Pak Daniel di mana Bu Erna? Pak Daniel di Jakarta ya, kayaknya habis Huda. Iya, habis iku kena masalah dengan Demokrat ya yang dia dengan Demokrat. Kasus itu. Nah, itu langsung jelungklep wes enggak. Terus enggak ketok belas ya. Wes enggak rumah Pak Haryadi. Pak Haryadi. Selamat datang Pak Haryadi. Selamat datang Pak Haryadi.
Halo Pak Aryadi, terima kasih. Pak Aryadi, selamat siang. Selamat Merdeka. Bapak Merdeka. Komisaris Utama. Merdeka, Pak Aryadi. Ayo, ngajar apa Sorry, ya terlambat Pak Aryadi? gabung. Ekonomi politik Terima ya? kasih, weh. Terlambat gabung, sorry. Udah terima Ekonomi kasih politik. disempatkan. Ekonomi politik. Halo Pak Aryadi. Jadi ini ceritanya Pak Aryadi, kita tuh Ya. Mas Agus ini yang yang punya ide, kita ketemuan. Ya udah tak coba Pak Aryadi ikut. Jadi ini ceritanya kangenan setelah Kangen kita. sama dosennya. Seneng banget. Nah ini ada yang tanya Pak Daniel sekarang di mana? Nah itu Pak Aryadi Iya. yang berhak menjawab. Atas gini, sebelumnya Pak Aryadi itu sekarang komisaris utama di Abipraya. Mantap. Ya, ada Pak Aryadi komisaris utama di Abipraya, juga orang dekatnya saya deh, bukan RI1 Pak Aryadi. RI1 Pak Aryadi. Alhamdulillah. Ya, Pak Aryadi. Mantap. Jadi kalau ada yang kepengen jadi menteri, mesti ke Pak Aryadi. Oh, siap. Pak Aryadi dulu, Mas Agus. Siap. Halo Pak Aryadi. Gimana Itu, Pak Bu. Aryadi? Baik, Bu Erna itu dia terlalu Asri Jember. gitu. Gimana Pak Aryadi? Ini teman-teman ini ada yang udah jadi kiai, Bu. Pak Mujahid itu kiai, kemudian Mas Agus dulu Mas Agus KPU Surabaya ketua, Bu Asri dosen. Sing jadi pelayan masyarakat ya tetap saya enggak. Merendahkan diri itu. Pelayan agung. Sing berkembang Bu Erna itu levelnya udah di atas presiden itu. Luar biasa. Presiden sepel. Gitu. Ya wis matur nuwun Pak Aryadi disempatkan ketemu sama teman-teman. Alhamdulillah. Ya. Waduh. Barangkali ada sesuatu buat murid-muridnya ini apa yang disampaikan buat kita murid-muridnya mantan murid ini. Enggak ada. Aduh, ya sabar, yang penting tetap jaga kesehatan. Iya, amin. Dalam situasi seperti ini. Ya, Pasti kira-kira tetap harus hati-hati. Mudah-mudahan semua sudah vaksin. Udah. Sudah. Alhamdulillah 2 kali. Sudah lulus dari Akademi Covid juga Pak Aryadi. Oh iya. Lulus kumlot saya. Oh, kena berarti ya. Iya, Mbak Windy. Mantan Covid. Mantan alumni Akademi Covid, penyintas. Lulus menjadi mantannya. Alumni. Penyintas. Alumni Covid. Kami juga alumni kok. Alumni. Tapi alhamdulillah dengan vitamin yang kuat, dengan antivirus yang kuat, kita tetap sehat. Tapi setengah mati memang rasanya. Betul, ya. Luar biasa. Keringetan, terus badan pusing. Mas-masannya itu yang paling berat itu. Linu-linu, udah habis pokoknya setengah mati. Gak enak pokoknya. Tidak bisa mencium. Ya nggak boleh soalnya bukan muhrimnya. Itu kena pasalnya Bu Erna itu nanti. Pak Aryadi ini anak dilarang mencium mesti saya ini yang kena. Soalnya aku wis oleh wangsit teko Bu Aryadi dari sini. G. Oke. Wes terima kasih loh Pak Aryadi ini kalau pokoknya udah disempatin ketemu kita, mudah-mudahan nanti yang penting teman-teman kami semua sehat. terima kasih ya. Tapi Pak Aryadi boleh cerita-cerita dong tentang Jakarta, kita kan pengen denger juga. Ya. Nah, udah. Jabatannya yang baru itu jabatan apa Pak Aryadi? Ya. Yang komisaris. Oh, pokoknya Pak Aryadi ini, Pak Aryadi memang formalnya komisaris utama, tapi yang nggak formalnya itu nggak bisa diceritakan, wis pokoknya kalah wis. Di balik layar RI1 ya. Betul. Saya di balik layarnya teman-teman lah. Ngawal adik-adik semua yang ada di sini. Ya, terima kasih. Terutama ngawal Kaisang ya. Pak Kaisang. Kaisang siapa yang wali kota Medan? Oh,
Bobby. Ya, pokoknya Pak Haryadi kita bersyukur, alhamdulillah. Yang penting sehat, dah. Amin, Inji. Iya. Iya. Inji. Kalem tapi mantap Pak Haryadi ya. Jadi tangga-tangga yang dijalani itu terus bertahan. Ya berkat doa teman-teman semua lah. Gitu ya. Iya. Dan dia kan saya banyak belajar dari teman-teman semua jadi. Kalau saya dengan Pak Haryadi terus terang aja masih ada satu grup WhatsApp itu kita mendukung mensupport pimpinan yang benar. Nah itu aja sih. Jadi saya ngikutin Pak Haryadi, ya kita milih pimpinan tuh kan harus itu tadi ya, nggak pinter tok tapi sing bener. Nah itu saya ngikutin Pak Haryadi, kita punya kelompok yang memperjuangkan nilai yang benar, itu aja. Selanjutnya monggo Pak Haryadi. Apa yang mau ditanyakan? Ya anu lah yang jadi, penting. Pak bagaimana? Ini udah kembali ke UNAIR lagi ya, Pak Haryadi. Bagaimana? Pak Haryadi terus. Pak Daniel nggak kembali ke UNAIR lagi. Pak Daniel pada dasarnya sudah Daniel udah ini lagi ke UNAIR. Sudah pensiun toh? Oh, belum. Sudah pensiun. Belum masih panjang. Beliau memang lebih banyak tinggal di Jakarta. Tapi ngajarnya ya rutin sih. Ngajar di UNAIR, lebih kerap ngajar. Cuman waktu pandemi ini mungkin beliau lebih banyak ngajar via online. Ya. Jarang juga sih ketemu, hampir jarang ketemu, tapi masih bertegur sapa, masih saling menyapa gitu. Kadang-kadang ini udah agak lama belum ketemu. Biasanya saya mampir ke rumah Pak Daniel ngopi gitu. Kalau Prof Ramlan udah pensiun ya? Prof Ramlan sudah pensiun tapi masih dikaryakan. Promotor disertasi saya Prof Ramlan. Oh iya. Iya. Pak Pri yang akan pensiun tahun ini, Pak Priyatmoko. Priyatmoko. Pak Priyat. Ya. Madek 3 saat itu, Bantu Dekan 3 saat itu. Pak Sarmadan ini dari Kendari, Pak Haryadi di Haluleo, ya. Saya dari Kendari, Pak Haryadi. Ya, saya Haluleo Kendari. Di Haluleo ya. Iya. Beberapa kali sih melintas lebih sering ke Makassar atau ke Toraja atau ke Morowali. Keliling Indonesia. Di sini ada 2 yang besar, Morowali sama Morowali dengan ini tambang besar itu loh di Kendari. Iya. Nggih. Morowali sama Morosi. Iya, nggih. Nanti kalau saya pas berkesempatan ke Kendari pasti nanti saya kabari. Harus disambut Pak Sarmadan, guru kita ini. Nanti bisa minta saya aturin nomor teleponnya Pak Sarmadan, Pak Haryadi. Nggih. Senang sekali ketemu sama teman-teman. Iya, matur nuwun. Sudah ini Pak Haryadi ini orang sibuk, udah nggak usah lama-lama kita tahan di sini. Saya mau juga sekaligus matur nuwun sangat ini juga masih akan lanjut acara. Terima kasih banyak Pak Haryadi. Terima kasih. Siap membantu, siap dipanggil. Amin. Saya siap diperintah. Saya siap kolaborasi dari ITS Studi Pembangunan, siap kolaborasi. Saya siap diperintah. Oh siap. Luar biasa. Kapan-kapan kita undang di UNESA lah begitu Pak Haryadi. Nanti kami undang di Studi Pembangunan ITS. Boleh. Iya ini harus ini Mbak Windy. Harus ini Studi Pembangunan ITS ini harus manggil Pak Haryadi. Siap. Iya, dosen tamu yang luar biasa. Iya, Mas Agus. Iya. Matur nuwun Pak Haryadi. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Nurul bercerita. Ayo. Salim putranya berapa? Nek Mas Salim berapa putranya? 8 Bu.
Loh, putranya 8. Ya. Produktif banget. Ditanya ibunya berapa? 8. Lah, mau tanya 8 itu dari tinggal berapa? tinggal 3 kesebelasan Mama Salim ditambah. 4 istri. 4 istri. 2 ya 8. 4 ya? 2 kalau gitu. Yang bener lah, iya ta. Yang satu sudah enggak, baru tambah lagi 1. Berapa jadi semua? 1, tetap 1. Oh alah. Politisi memang begitu. Yang di rumah. Oh gitu ya. Kalau nggak begitu bukan politisi, Mas Salim. Ojo ditiru Mas Agus. Tetap 1 Ibu. Mas Salim berapa? Istrinya berapa? Kalau itu dari dulu. Oh, 1. Yang resmi 1. Oh gitu ya. Iya. Ada yang tidak resmi toh, Dolen? Mas Salim, iki soalnya perempuan yang ada di sini ini kayaknya enggak sanggup untuk poligami. Kita yang ada di sini ini mbok sapa sing sanggup? Mas Agus itu kayaknya dari tampang oke, dari pendidikan juga sangat mendukung, performa tidak dapat diragukan. Karena apa? Cuma Karena nilai apa? keberaniannya aja ada. Kalau saya boleh jujur ya, perempuan manapun, mbok dokter, mbok apa, wis kalau boleh jujur itu gak mungkin lah gelem di berbagi itu. Kalau ASN itu ketat. Yang mbok nek Mbak Ruro seje ya pendapatnya. Saya sudah tamat, Mah. Tamat. Sudah N. Maksudnya? Iya. Cum laude. Lulus. Oh gitu ya. Jadi piro Mbak Ruro luar biasa. 2. Mbak Ruro pada posisi yang 1 apa yang kedua? Ini malah wawancara. 2. Ya. Malah aku mendapatkan Masukan ya Bu ya. peneliti, temanku kan peneliti. Luar Terus biasa, gimana Mbak Ruro? Tamat gimana? Lulus dengan nilai A? Gimana? Oh, kok lulus dengan nilai A, yo. Durung lulus. Gimana? Kalau saya dilarang Mama Irna nggak berani deh. Belum bisa menerima kondisi itu Mbak Rura. Tapi kalau memang ibadah itu katanya ada yang memang ikhlas ya nggak apa-apa. Tapi kan setiap orang berbeda. Tapi kalau memang ikhlas dan bisa ya luar biasa. Kalau ceritanya gini ya. Aku punya sopirnya suami saya ini istrinya 4. Tapi bisa rukun sekali. Iya rukun. Saya mesti gini. Pak saya izin. Mau kemana? Mau ke Bali kan orang Bali. Terus karo sapa Pak Edi? Ini sama semua Bu. Jadi 4 istri itu dijadikan satu elef ya. Ada yang membawa sambal, ada yang membawa nasi, ada itu rukun 4. Terus saya tanya, nek turu piye? Le jejer. Rukun sampai sekarang. Ayo kita buktikan di Jember. Memang ada sih seperti itu. Saya juga rukun punya. sekali. Rukun sekali bahkan kemarin yang istri pertama Mas Salim mesem-mesem Mas Salim. Dari Mas Salim Mas Salim pengalaman dari terlalu ngarit. Mas Salim kalau mau berguru ke rumahku. Loh, sudah jadi guru. Orangnya rukun banget. Aku sendiri bilang gini, bapaknya bilang gini, bayare piro bojone 4. Loh, gak tergantung bayar Bu Asri. Loh, Bu Asri jangan gitu. Orang punya istri 4 itu income tidak mempengaruhi. Saya punya teman istrinya 4. Siji ini dokter, siji notaris, siji pegawai bank, siji dosen. Sing lanang lho gak ngasih duit blas. Sing wedok golek duit dhewe. Menarik itu, Mah. Menarik itu loh, dokter Amir Siregar. Berarti si perempuan itu kan butuh sesuatu. Tuh, bukan akhirnya gini. Tapi akhirnya apa? Itu loh terkenal Amir Siregar, dokter waktu kita kecil-kecil ada cerdas cermat. Nah, itu Amir Siregar. Akhirnya apa bae kekeselan ya. Kekeselan lumpuh akhirnya. Kan kesel toh. Orang gituan terus itu gak kesel. Salim gak kesel, Mama. Belum. Nanti kalau sudah usia 50 ke atas ya melungker weh. Bojone siji wae kesel. Nah, itu dia. Terus kita bahasanya beda. Bahasanya kok akeh sing gatel iki Bu Asri. Kene beda bahasan pindah bahasan. Kalau saya istri 1 rasa 4.
Asik itu. Gimana itu? Ya ini menarik. Ada rasa sate, rasa durian. Yang penting nggak ketahuan. Itu kan ada Mas Huda, orang Gresik itu pernah Pak Sopeku Gustabah ya, Gustabah ya. Oh iya, nah, menganti itu, menganti. Juga 4. Benar. Nah, itu tak ceritani Mas, iki lucu-lucuan ya. Kan saya sempat jadi janda, suami saya pertama meninggal. Gustabah itu, iki malah rahasia guyon-guyonan. Tidak apa-apa, Bu. Saya jadi janda waktu itu ya. Tahun berapa suami saya meninggal 2005. Terus dia teko. Nah, saya kenal semua dengan istrinya 4 itu karena dia memang klien saya. Lah kok suatu hari ini mbok guyon, Bu, enggak. Dia bilang ke saya, "Bu, ayo Bu, wis dadi bojoku ae sampean timbangane dadi rondo," jare. Terus saya bilang, "Loh, ya apa sih, Gus? Sampean iku lho, bojo sampean iku umure padha mbek anakku kabeh. Lah sampean golek bojo aku iku gak keliru, ta iku sing pertama. Kedua, aku iki urip kerja golek duit dhewe. Lah kok melasmen dadi bojo dikeki nomor, aku ya ngono." Terus ya wes, ya mungkin dia guyon ya. Enggak Bu Erna itu kok tak dadekno nyai. Wong aku lho Mas, anu Gus maca Quran blekak-bleku kok kate dadi nyai. Udah nggak ada itu, Erna. So, kenapa? Meninggal itu. Sudah meninggal, iya, sudah benar ya. Oh, di rondo mate. Iya. Loh, dia nyalon bupati Gresik loh. Iya, benar. Anaknya ada pernah jadi murid saya itu, Bu. Anaknya ada yang pernah jadi murid saya, iya. Dari istri yang keberapa. Iya, Bu, benar. Bojone ayu. Mas Nurul ini ngajarnya ngendi, Mas Nurul? Di Menganti. Oh, Menganti ya. Iya, Menganti. Al-Azhar. Oh, dekat dengan Al-Azhar. Ini tadi siapa yang baru masuk ya? Aku gak durung. Mas Jusra. Wah, Justawan. Mana Justawan ini? Bukan Justawan, Yusra. Nah, pakai kopiah putih itu. Oh, ini dia. Monggo Pak Yai ceramah dahulu. Yusra. Iki kancaku sing sama-sama SH, kayaknya dia berdua ya, kita masih di mute, Mas Yusra, masih di mute. Pak Yusra, monggo kenalan, anaknya berapa, istrinya berapa, rumahnya di mana, silakan. Masih di mute. Di unmute dulu. Handphonenya di unmute. Dibuka dulu. Dibuka, di mute dulu. Apa unmute? Ya, itu Bu Asri suruh buka itu Bu Asri. Iya. Oh iya. Ayo Pak Yusro, monggo kenalan. Anaknya berapa, istrinya berapa, rumahnya di mana, simpanannya di mana, jangan lupa. Malu lagi informasi iki. Ya, sebelumnya saya sapa sahabat-sahabat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya lahir batin mohon maaf dulu kepada sahabat-sahabat semua. Baik sama-sama. Nggih, Yai. Dan yang kedua saya mohon doanya baru 40 hari apa saya meninggal. Oh iya. Iya, insya Allah doa-doa dari sahabat lah nanti. Ini yang ketiga nih. Ini kelihatannya Bu Asri ini, aku sih gak kaget Bu Asri tambah ayu ya Bu Asri ya. Iya paling awet ayu Bu Asri. Kalah wale borang kalah iki ya. Kalah oleh. Lucu. Ayo. Iya, nek sampean puji kok nyanyi rada kempling. Ya kan. Kelas wis. Iya, ini sebetulnya kan gini ceritanya. Saya kan ke Gorontalo ceritanya, ketemu sama Pak Rosid. Pak Rosid, terus ngobrol-ngobrol, ketemu sama Mas Davi, nomor teleponnya. Nah, dari situlah akhirnya membuat grup ini. Ceritanya seperti itu, Bu. Ya, Alhamdulillah kalau nggak gitu kita nggak ketemu setelah berpuluh-puluh tahun wis. Wah, berangkat. Tapi Dovi malah nggak ngetok ya. Iya, alhamdulillah saat ini saya dosen staik. Saat ini terus. Nek gak salah. Ya, caranya kemarin. Mas nek gak salah panjenengan iki kan SH toh.
Esa ya. Kan dulu Esanya cuma 2, saya sama sopo satunya. Sama jenengan. Ya makanya. Hotel, Bu. Nah, ya sopo hotel. Sopo hotel. Kalau Mas Budi itu ingat. Ingat. Ya, S3 lebih awal itu. S3 3 tahun di IS itu paling cepat waktu. Oh ya. Mas Budi di mana sekarang? Di Tanjung Pura. Oh, enggak tahu Kalimantan Selatan. Kalimantan. Tanjung Pura. Ini kebetulan istri masih di Surabaya, anak juga baru masuk di Surabaya juga. Terus Taik itu di mana toh, Mas Yusro? Untuk di Purwodadi, Bu. Oh, Purwodadi. Jawa Tengah. Oh, Purwodadi dekat Semarang ya. Iya, betul Bu Hasri. Oh, waduh. Laras Rendrone metu iki. Meneruskan S3 di ilmu sosial politik Jember. Ini kenakalan waktu wisuda. Oh, siapa sih gak malu wisuda? Aku wisuda sama Bu Asri. Aku punya. Iya, aku mampir nggonamu ya. Aku sak keluarga mampir ke rumahmu. Saya Bu paling Asri sama Pak Rasid. ya. Mak foto saya nggak tak ambil. Oh ya. Wisuda kita punya ya fotonya. Aku punya Iya. foto sama Pak Rasid. Saya dengan Bu Erna mungkin Bu Erna ya. Iya, pokoknya Mas juga sama saya. Kita, Iya. Mbak Nindi, kita sama Thomas juga kan? Sama Salim, ya. Oh ya, aku pokoknya punya fotonya yang Bu lulus Asri itu. sama Pak Rasid. Kan kita kloter pertama. Ya, betul. Saya sama Mas Huda kloter terakhir, Be. Iya. Waktu itu sajane kan wis mau lulus sama Mas Armadan, menghabiskan beasiswa dulu gitu ya Mas Armadan ya. Ambil wisuda belakangan aja untuk ambil. Kalau saya, Mbak Nindi, saya ada kenangan ya. Itu. Saya ada Siswa BPPS. Iya, BPPS, betul. Ketika mau kuliah, saya sudah mau naik kereta. Rupanya bapaknya itu mau dengan saya. Saya sudah naik mobil itu dibawa ke terminal. Terus saya bilang, loh, aku kalau turun terminal nanti harus naik apa itu mobil apa itu angkutan itu loh. Aduh gitu. Terus saya nangis senggeruk di bis. Terus jajar saya nanyai, kenapa Bu ini saya sama bapaknya. Terus tahu-tahu dia ngasih surat kecil, ini Bu saya duda. Saya dekat Unmu gitu, belakang Unmu. Terus saya gini, oh maaf Pak, aku nggak butuh itu, aku tuh nggak butuh itu, aku ada masalah sendiri. Aku ingat gitu, ya ampun dikasih alamat sama nomor HP belakang Unmu Jember. Aku tuh ingat itu mata kuliah Bu Sutina. Terus kita masuk terlambat. Bu Sutina kita terlambat, Bu Sutina melerok-melerok. Aku bikin masak supaya Bu Sutina nggak marah. Aku tanya, Bu Sutina tanya, terus dia nggak jawab. Terus Budi itu bungkus permen itu dioncal ke geger saya. Mangkel, Bu Sutina kok gitu lah. Terus yang itu aku tanya, kenapa sampean kalau ditanya mesti marah? Gitu. Kata sampean itu yang membuat tidak lulus teman-teman itu. Terus aku dikasih tesisnya itu Bu Sutina yang uji. Aku bilang sama Pak Naya Sejana, enggak Pak, saya takut, saya enggak mau diuji Bu Sutina. Gitu. Pak Dison kan yang nyuruh, enggak mau saya. Terus saya diuji Pak Hotman itu kan bimbingan saya. Terus saya tanya, Pak nanti saya ketemuan apa? Yang ngatur itu saya, bukan saudara, katanya. Apa itu Pak Hotman? Saya deg-degan, yang ngatur itu saya, bukan saudara. Siapa itu Pak Hotman? Teman-teman kan bilang gini, ya? Asri kamu mampus, nanti kamu mati, ini dapat Pak Hotman. Kebetulan, saya doa terus, ya macam-macam, terus akhirnya gini, Bu Asri, saya hanya beberapa menit aja ini, sudah lanjut. Jadi saya nggak jadi diuji, saya langsung ukuran itu. Yang paling beliau kan ya jadinya pas repot, jadi selamat itu. Selamat. Ada banyak teman yang di S3 itu terganjal karena apa, bukan terganjal ya istilahnya, memang kan beliaunya mintanya mesti analisis teorinya harus kuat itu. Tadi lama yang lulus yang di promotor Pak Hotman itu, Mas Agus yang
teman-teman Mas Umar itu baru 7 Umar barusan kali. kemarin ya. Oh iya. Tapi aku nilaiku api sak kelas hanya 2 orang yang dapat A itu aku ambek Mas Umar. Ya, Mbak Windy sih gak kaget, Mbak Windy wis aja nih. Iya, pancene Mbak Windy pinter. Pinter Mbak Windy. Ini ngomong-ngomong sampai jam piro ya Mas Agus, aku bisa. Ya sampai apa itu semuanya habisnya bercerita. Itu. Hah? Ya enggak, aku kalau boleh aku izin soalnya biasa ono urusan ini. Izinnya bolehnya jam 2 mah paling cepat, setengah jam lagi. Jam 2 ya. Oke. Ya jam 2. Mas Yusro sih sakjane. Nah, ya ini Iya, aduh, ya apa gitu, ya apa kan di ospek sih baik. Itu aduh, aku ngerasa iki ya. soalnya durung sholat lohor hari. Belum ya, Rodok gaya-gaya. Ya 15 menit lagi malah gitu mah, 15 menit lagi. Ya, aku kan saiki rada mancak-mancak dadi wong apik lho Mas Agus. Semenjak mau diajak oleh Gus yang Gresik itu ya Maya. Iya, Gustaba. Aku kan baca ini loh, baca yang Syekh Tinampi itu loh. Baca Pasuruan. Waduh, si Nampi barangnya. Syekh Tinampi itu baca, dia kan memberitahu bagaimana menghilangkan COVID. Setelah saya baca kan model Islam ya pakai dikir malam, makanya jangan berbuat yang tidak baik seperti korupsi, selingkuh, itu COVID suka katanya. Jadi kita harus baik sekarang gitu. Baca nanti tak kirim ya. Nanti tak kirim, aku punya itu, kasih teman. Terus saya, oh iya ya, jangan sampai melakukan seperti selingkuh, seperti korupsi, seperti ini. Tapi ya gak mesti Bu Astri, saya kurang setuju. Artinya gini, berarti kalau orang yang kena COVID itu kan jadi identik orang yang korupsi, yang kayak gitu. Itu saya nggak setuju. Iya, karena makanya saya gini, ini apaan ketika saya kirim ke temanku juga bilang, oh posisi ini nggak masuk akal. Gitu. Iyalah. Terus apakah orang yang tidak kena COVID juga sebaliknya kan? Iya. Apakah orang yang tidak kena COVID orang berarti dia tidak pernah selingkuh? Nah, ingat Bu Erna, Agung Kuncoro? Tahu, itu notaris. Orang baik banget itu, baik sekali. Iya, dia kena COVID, Katolik kan deh ya. Ya, GKJ. Ya, notaris ya. Itu notaris terkenal di Jember. Jadi gini, Agung itu luar biasa. Kebetulan saya kan background saya itu ada dari PTP ya, suami almarhum kan. Bapak Agung itu PTP tapi non-staff. Tapi karena anak ini luar biasa niat belajarnya, keinginannya akhirnya sampai notaris, sampai S3, sampai doktor dia di UNED. Tapi ya itu tadi Tuhan berkehendak lain, setelah beberapa bulan jadi doktor, berapa tahun terus dia meninggal. Itu COVID awal-awal. Dia sangat baik, dharmanya sangat tinggi, memberikan ini. Nah, makanya kalau soal COVID itu wallahu alam bisawab jarine wong Islam ya kita nggak tahu lah. Kita dari mana. Itu kan sudah kehendak. Iya, kita nggak bisa. Makanya aku mangkel dengan Syekh Tinampi itu apa ini aku dikirimi teman, tak ganti tak kirim teman. Opo iki Bu gitu. Saya kalau yang nggak jelas wis males ngeser-ngeser. Iya, bener. Saiki wong iku tuh. Lah wong sakit kami yang ITS itu loh Bu, orangnya baik. Jadi waktu meninggal COVID itu yang masih awal-awal itu, kemudian yang kemarin itu Prof N, aduh orangnya ya wis. Jadi kayak kalau ngomong COVID ya siapapun bisa kenal namanya pandemi. Kita juga kita ya wis penyintas. Tak minta pendapat teman-teman. Monggo, izin. Ada kaitannya dengan Syekh Tinampi. Ya. Saat ini kan itu kan lagi viral tuh Bu untuk di Iya kan viral. Lanang ka wedok sih Syekh Tinampi. Perempuan. Ini tak lanjutin dulu. Tak lanjutin dulu minta pendapatnya. Oke. Kan saat ini kan viral di Grobogan tentang masalah mantan lurah yang disantet itu kan. Itu kan itu di Grobogan di tempat saya tepatnya itu. Grobogan. Kajian antropologi ini. Etnografi santet. Ya. Ayo. Lanjut. Etnografi santet di Grobogan. Ya, etnografi santet di Grobogan, monggo. Ayo diteliti Mbak. Siap. Terus ya apa terus? Jenengan semua kan sudah melihat semua toh mungkin di YouTube-nya. Itu yang
saat ini yang disantet itu menurut Syekh Tinampi itu kan mantan lurah ceritanya. Yang nyantet itu ceritanya orang yang dulunya tidak punya apa-apa diangkat menjadi kaur, kemudian menjadi carik, tiba-tiba itu ibaratnya air susu dibalas dengan air apa? Air sungai apa air tuba? Air tuba. Nah, itu ceritanya tuh kan sampai anaknya yang lurahnya itu ada yang meninggal 1, yang lumpuh 1, bahkan mantan lurahnya tuh lumpuh total. Saat ini terus ada mungkin Syekh Tinampi itu mengambil katakanlah roh dari yang nyantet itu dimasukkan ke jasad orang lain. Dan itu berkata bahwasanya dengan sujurnya dia tuh yang menyantet. Itu ceritanya seperti itu sekilas. Nah, menurut jenengan itu bagaimana? Yang saat ini baru viral di desa saya. Ayo dibuat kajian penelitian. Syekh Tinampi itu ini Syekh Tinampi. Mas Agus Mama DKI co-host dari Saser. Ya. Tahu enggak aku gak iso, Mbak. Enggak tahu mukanya wong serem gini kok. Ya, serem gini loh. Seperti Mas Jus loh seremnya. Loh enggak, kalau misalkan dia orang baik, orang suci itu kan mukanya sejuk kayak gitu ya. Lagi kok modelnya kayak rupanya sangar.